Hai Buci Entrepreneurs, kembali lagi dengan saya Vera Octavianti. Banyak orang dengan background non-medis bisa sukses di bisnis kosmetik ya. Mungkin Anda berpikir mereka aja bisa, saya juga bisa dong. Tentu aja bisa. Dari sisi ilmu jauh sekali dengan orang awam kan. Dokter lebih expert mengatasi masalah kulit. Dokter tahu komposisi yang terbaik gitu kan. Belajar tentang ilmu farmasi juga. Lalu bagaimana tips jika ingin bikin brand sendiri? Karena Anda ingin membantu masyarakat lebih luas, tidak hanya yang ada di klinik aja kan. Nah, produk Anda ini nanti akan dipasarkan di mana? Targetnya siapa? Kalau dokter ingin membuat brand sendiri dengan market di luar klinik juga, berarti Anda akan masuk ke market OTC atau over the counter atau consumer good. Bukan lagi hanya market produk ethical yang masuk di klinik, rumah sakit, apotek gitu kan. Nah, walaupun banyak sih produk ethical yang juga masuk ke OTC juga. Misalnya produk-produk seperti Cetaphil, Sebamed, Neutrogena, Bioderma, La Roche-Posay, dan masih banyak lagi. Pengalaman profesional saya banyak handle brand yang masuk di kedua market ini, ethical dan OTC, pendekatannya itu sangat berbeda. Nah, saya akan share bagaimana cara membangun brand kosmetik sendiri dan masuk di market OTC ini. Di ethical, di klinik, rumah sakit, pasien berkomunikasi dengan Anda. Anda satu-satunya yang mereka lihat, yang mereka dengarkan, mereka bisa konsultasi gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan target konsumen di luar klinik? Mereka terpapar oleh banyak banget informasi. Banyak brand yang mengconvince mereka untuk menggunakan produk mereka melalui gadget gitu kan. Nah, ketika brand Anda masuk ke market OTC ini, decision maker-nya adalah mereka sendiri. Yang menentukan itu adalah si konsumen itu sendiri gitu. Mereka punya banyak banget pilihan. Yang kita bisa lakukan adalah mengkomunikasikan brand message kita, kemudian USP produk kita dengan cara yang mereka pahami, cepat, dan di media di mana mereka aktif di sana. Dengan kata lain, konsumen tuh nggak peduli siapa yang bikin. Yang konsumen pedulikan adalah diri mereka sendiri. Apa sih yang manfaatnya buat saya gitu, pentingnya buat saya tuh apa sih? Terus saya jadi kayak gimana sih gitu kan? Nah, lalu bagaimana cara efektif menyusunnya ya, menyusun brand strategi ini? Nah, yang pertama adalah know your strength. Bisa dimulai dari apa yang saat ini pasien inget dari Anda gitu, yang paling mereka inget dari Anda itu apa gitu. Misalnya terkenal jago menangani jerawat, kemudian anti-aging, hiperpigmentasi, atau apapun. Atau ya mungkin Anda punya keahlian semuanya ya. Tapi lihat dari informasi data Anda, pasien itu ingat Anda tuh paling terkenal dengan apa gitu. Nah, kemudian align kepopuleran atau consumer mind tersebut dengan produk pertama yang akan Anda buat gitu. Anda bisa mulai dari situ. Berikutnya adalah produk Anda masuk di kategori apa. Nah, karena di luar banyak banget kan, ribuan kan. Anda harus memilih di mana Anda akan bermain, di kategori mana gitu. Nah, nanti akan muncul beberapa kompetitor yang akan langsung berhadapan langsung dengan brand Anda. Anda akan menentukan brand positioning. Selengkapnya tentang brand positioning ada di link video di bawah ini ya. Berikutnya adalah clinical study. Nah, hasil clinical study dari efektivitas produk sesuai klaim akan jadi sebuah unique selling tersendiri untuk produk. Terutama untuk konsumen yang sifatnya pragmatis, kritis gitu kan. Yang mereka perlu evidence based gitu. Namun kembali lagi, apakah profil konsumen Anda menganggap penting nggak? Jika penting, sebaiknya dilakukan. Kalau tidak, bisa dilakukan pendekatan visual, estetik seperti before after atau social proof untuk meyakinkan mereka. Atau bisa juga diasosiasikan dengan klinik Anda atau kesuksesan treatment dari klinik Anda dan sebagainya. Yang keempat adalah personal branding. Jika Anda ingin brand Anda diasosiasikan dengan Anda sebagai dokter, maka dicek apakah Anda sudah melakukan personal branding dengan benar belum saat ini gitu. Coba dicek akun sosial media Anda, kemudian bagaimana cara berkomunikasinya, isinya apa gitu. Nah, kemudian Anda ingin mereka melihat Anda itu sebagai dokter yang bagaimana gitu. Ingat, tidak harus expertise saja ya, tapi juga sedikit sisi personal yang menunjukkan bahwa Anda manusia biasa, agar audiens itu juga relate dengan Anda gitu. Mungkin Anda bilang, saya dipisah aja deh dengan brand produk ini gitu. Bisa, tapi tetap lakukan langkah kedua tadi. Namun mau jadi asosiasi atau enggak, Anda akan tetap butuh personal branding. Oke, saya pernah bahas personal branding di video sebelumnya ya, atau cek link di bawah ini. Yang berikutnya adalah tentukan value yang Anda akan perjuangkan nih, yang relate dan inspire target konsumen Anda. Ingat ya, di consumer good,
konsumen beli bukan semata-mata produknya bagus loh, tapi karena ada faktor emosi, ada value gitu kan. Terutama untuk Gen Z ya, itu yang menjadi alasan mereka beli produk. Jadi mulai dari human centric atau consumer centric, bukan product centric aja. Berikutnya adalah brand strategy. Brand strategy ini adalah sebuah sistem ya, di mana nanti itu akan ada proses development brand dan how to deliver ke the right consumer gitu. Akan banyak hal yang harus dieksekusi, akan ada banyak yang diimplementasikan gitu, tidak hanya pada saat launch aja. Jadi sebelum launch itu nanti ada 5 hal kan yang perlu disiapkan. Yang pertama itu tadi brand strategy, kemudian juga product development-nya, legal, budget, dan juga organisasi atau teamwork untuk menjalankan marketing plan selama 1 tahun ke depan. Membuat brand kosmetik sendiri adalah sebuah komitmen, jadi Anda mesti mendedikasikan waktu di tengah kesibukan yang luar biasa pastinya. Oke, itu tadi tips dari saya bagaimana cara membangun kosmetik sendiri. Happy branding, terima kasih dan sampai jumpa!